salah satu hal yang ingin dicapai oleh setiap orang dalam kehidupan dunia ini, siapapun dia, apakah dia orang kaya, orang miskin, atau apapun pekerjaannya, apapun orientasinya, bahkan apapun agamanya, maka salah satu tujuan hidup manusia ialah ingin mencapai kebahagiaan, ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan kebahagiaan. Namun orang-orang mereka berselisih, tidak satu kata dalam mendapatkan kebahagiaan tersebut. Sebagian orang memandang kebahagiaannya nabak kekayaan. Pajan merompak kebahagiaan ketika kaya. Sehingga kita melihat orang-orang begitu bersemangat untuk bekerja 24 jam pagi sampai pagi lagi demi meraih kekayaan yang dia anggap kekayaan itulah dapat mendatangkan kebahagiaan untuknya. Sebagian yang lain, orang lain menganggap kebahagiaannya nabak jabatan ataupun strata sosial. Ketika dianggap orang yang berpengaruh, orang yang dipuji, orang yang diperlukan, orang yang memiliki kekuasaan, maka dia akan bahagia. Sehingga cukup banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan nama demi mendapatkan kebahagiaan tersebut. Mungkin sebagian lain menganggap kebahagiaannya di lisan-lisan manusia, babah orang. Sehingga ketika orang yang mendapat pujian, ucapan yang baik, orang lain memujinya, gepuja orangnya, gesanjung orangnya, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Maka orang yang seperti ini, hal yang sangat dia cari, yang dia kejar-kejar ialah bagaimana memperbaiki wajahnya, memperbaiki namanya di hadapan manusia sehingga orang-orang memujinya. Karena dia menganggap pujian ialah sumber kebahagiaan. Kaum muslimin sidang jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangatlah sayang kepada orang-orang yang beriman. Sangat sayang kepada orang-orang mukmin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah menjadikan kebahagiaan kita bukan dari pihak luar. Allah menciptakan kebahagiaan bukan dari pihak luar, tapi Allah menciptakan kebahagiaan bagi kita di dalam kita sendiri. Ya. Jika seandainya kebahagiaan ada di pihak luar, maka sangat sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Seandainya kebahagiaan kita ada pada teman nongkrong, ngenduk bak kedai kopi, ngenduk pegah bak, maka jika seandainya orangnya mendapatkan musibah, mendapatkan kesedihan, kegalauan, tiba-tiba tajak bak kedai kopi, ternyata orangnya pi hana geduk bak kedai kopi, maka kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Jika seandainya kebahagiaan kita ada pada sahabat kita, nah bak ngendekat, ya, maka mungkin nasabah urut yang mendapatkan musibah, tak telepon kan hanaga angkat-angkat. Sehingga takun, oh nih, baru lu sedih tak, galau tak, don telepon hana angkat, maka kita tidak bahagia. Maka kaum muslimin sedang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menjadikan kebahagiaan kita di pihak luar, pada objek-objek luar, pada A, B dan C. Namun Allah menjadikan kebahagiaan kita di dalam hati kita. Sehingga bagaimana cara kita bahagia? Bagaimana hidup kita tenang? Bagaimana cara dia takut berbahagia sabi, bertenang sabi? Caranya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, sejatinya hanya dengan mengingat Allah maka hati akan bahagia. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, ternyata kebahagiaan ada pada zikir kita kepada Allah. Ada ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala,
mengingat janji-janji Allah, mengharapkan janji-janji Allah yang dengannya kita akan menjadi tenang, menjadi bahagia. Kaum muslimin sedang jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seandainya kebahagiaan itu ada pada hati kita, yang kita dapatkan, yang Allah sebutkan, yang Allah janjikan dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun keadaan kita, tanyo oronyo kaya, na makanan, miskin, ataupun kita sakit, kita sehat, kita dipuji maupun dihina, selama kita masih mengingat Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kaum muslimin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang tidak berzikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya gersang, tidak akan tumbuh, tidak akan hidup. Sehingga Syekhul Islam menyebutkan, zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Ungkut yang hanai, hana udep. Begitu pula hati yang tanpa mengingat Allah, yang diingat hanyalah hal-hal duniawi, poin A, poin B, pujian, nama, kekayaan, harta, maka dia tidak akan pernah bahagia. Kaum muslimin sedang jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba jika seandainya Allah kaitkan, Allah hubungkan kebahagiaan kita dengan harta, dengan kekayaan, dengan peng. Maka ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan uang, maka mungkin kita akan bahagia. Mungkin kita akan dapatkan kebahagiaan itu. Namun jika seandainya Allah tahan rezeki kita hari ini, apa yang terjadi? Maka hidup kita akan amburadul, akan sedih, akan takut, akan tidak bahagia. Karena kita mengaitkan kebahagiaan kita dengan harta. Ya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kesedihan maupun kegalauan kita bukanlah karena kita tidak punya uang, namun karena kita tidak ingat kepada zat Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maka kita tidak bersyukur kepadanya. Ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat itu. Namun jika seandainya kalian kufur, kalian lupakan diriku, tidak mau bersyukur kepada nikmatku, maka apa yang terjadi? Allah tambah lagi kesedihan kita. Allah tambah lagi musibah kita. Allah tambah lagi kegalauan kita. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita mau berfikir dalam kehidupan kita, lebihlah nikmat yang Allah berikan ketimbang musibah, ketimbang kegalauan yang Allah timpakan kepada kehidupan kita hari ini. Maka jika seandainya kita mau mengingat, maka sudah kita mengaku nikmat jauh lebih banyak ketimbang musibah. Namun kenapa yang nampak hanya musibah? Karena kita melupakan, tidak ingat Allah pada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kaum muslimin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ulama kita Ibnu Aun rahimahullahu taala, beliau menyebutkan salah satu sebab terbesar penyakit yang menimpa umat manusia dan obatnya. Beliau menyebutkan dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Beliau mengatakan sungguh mengingat makhluk, mengingat manusia, menyebut-nyebut makhluk ialah penyakit terbesar seorang hamba. Semua yang dia lakukan, semua orientasinya ialah untuk mendapatkan perhatian makhluk, untuk mendapatkan pandangan makhluk, untuk mendapatkan pujian makhluk, untuk mendapatkan nama di sisi makhluk. Maka itu menjadi penyakit terbesar seorang hamba. Sebaliknya kata Ibnu Aun rahimahullahu taala, wa dzikrullahi dawa. Dan mengingat Allah, menyebut Allah, mengingat pahala-pahala yang Allah berikan, mengingat janji-janji Allah, mengingat surga dan nerakanya, merupakan obat terbaik dalam menghadapi kehidupan ini. Kaum muslimin sedang jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala.
kita mungkin pernah mendapatkan kezaliman, mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang hanya tanya galak. Ya. Ketika kita mendapatkan kezaliman di seseorang yang membuat tanyo sedih, yang membuat tanyo hancur, yang membuat tanyo hana mangat tingut oh malam, kira-kira hanya sekedar kezaliman itu atau karena kita terus mengingat-ingat kezaliman itu? Kira-kira sekedar uronyo tanyo kenang tunak misalkan, kenang pengut misalkan, apakah cukup dengan kezaliman itu membuat kita seharian sepenuh kita sedih, atau karena kita terus mengingat-ingat kezaliman itu? Jujur dimahamilakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuatnya sedih? Gara-gara orangnya kezalimi long, orangnya makanya long sedih tak. Ancur dek long orangnya karena dizalimi, dipengut long orangnya. Apakah cukup karena itu? Atau karena kita melupakan Allah di saat kita dizalimi dan kita hanya mengingat orang yang menzalimi kita, sehingga sepanjang hari yang kita ingat kezaliman itulah yang membuat kita tidak bahagia di hari itu. Ibu-ibu nak ikut? Nah, mungkin nak pertanyaan tu ibu-ibu nak pernah dizalimi oleh suami? Nah ibu-ibu, mungkin jawaban pasti nah. Makan menjawab mungkin sabi-sabi ya Ustaz. Masya Allah. Maka pertanyaannya, apakah ibu-ibu itu sedih? Seorang istri itu mengalami hari yang cukup berat karena kezaliman suaminya, atau karena dia terus mengingat kezaliman suaminya sepanjang hari? Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita seseorang yang sangat mulia. Maka Rasulullah mengabarkan orang yang telah sempurna, yang pernah hidup dalam peradaban umat manusia, seorang wanita yang sempurna. So jemaah muliakan Allah. So wanita yang Rasulullah kabarkan goknya ialah orang yang telah sempurna. Siapa? Ya. Mungkin nak menjawab Khadijah, namun yang ana maksud ialah Asyah. Asyah. Suami Asyah na zalim, jemaah muliakan Allah. Kenyataan yang suami Asyah Ustaz. Suami Asyah. Mungkin hantu suami Asyah, tapi insya-Allah suami long lebih zalim Ustaz. Mungkin yang jawab benar. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sezalim pasangan kita, sezalim apapun suami kita hari ini, insya-Allah tidak ada yang sezalim suaminya Asyah. Suami Asyah Firaun. Suami kita nyo pasangan tanyo oronyo hana yang setingkat Firaun. Di antara bukti bahwasanya Firaun ialah makhluk yang paling zalim, hana orang ngebohnan anak Firaun oronyo. Nah, orang ngebohnan anak Firaun. Maka jika seandainya hana cukup zalim, mungkin na ngebohnan anak Firaun. Tapi karena saking zalimnya Mesir dan orang ngebohnan anak Firaun. Maka apa yang terjadi jika seandainya kita baca sejarah di kitab-kitab tafsir? Para ulama kita menyebutkan ketika Asyah disiksa oleh suaminya Firaun, disiksa karena beriman kepada Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disiksa setiap hari oleh Firaun, beliau selalu tersenyum. Sabe-sabe gekhim. Tersenyum sabe, padahal dizalimi, padahal disiksa. Kok bisa ada amalan yang cukup aneh seperti itu? Kok orang disiksa tapi bahagia? Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat 11, "Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin." Ingatlah ketika Asyah mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat janji-janji yang telah Allah janjikan kepada seorang mukminah. Maka ketika dia ingat kepada Allah, apa yang Asyah katakan? Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku di sisimu rumah di surga, sebuah istana di surga ya Allah. Wa najjini min fir'aun, dan selamatkanlah diriku dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatan-perbuatan buruknya, wa najjini minal qaumidh dhalimin, dan selamatkanlah diriku dari orang-orang zalim. Sehingga ketika dia disiksa, ketika beliau disiksa, beliau tidak merasakan kezaliman itu. Beliau tidak ingat kezaliman itu ya, karena beliau hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau tersenyum.
Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hari ini yang uronyo kehidupan senang sempit? Uronyo yang kehidupan senang sempit. Atau yang kehidupannya sempit namun tidak mau mengaku? Banyak. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesempit apa kehidupan kita? Mungkin peng nasib, adapun sakit uronyo, ataupun nak tetap ngenduro dan seterusnya. Itu sebuah hal yang sulit, hal yang hendak nyogala. Namun sesulit apapun kehidupan kita, insya Allah tidak pernah sesulit kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah di awal-awal masa dakwah Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditelanjangi budak, ditelanjangi, ditanggalkan pakaiannya, ya, dirantai, diikat, dan diberikan kepada anak kecil seperti mainan lagi binatang. Ijok banak mit yuhu lenek mit keliling kota Mekah. Sampai mungkin cerita yang masyhur sampai beliau ditindih dengan batu di tengah padang pasir yang cukup panas. Sampai jangankan Bilal bin Rabah, Abu Jahal yang menjadi algojo penyiksanya sudah capek, lagi kesiksa. Saking lamanya beliau menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau, ya, Abu Jahal laknatullah alaihi mengucapkan kepada Bilal, "Hal Bilal, tidak perlu engkau keluar dari agama Muhammad, cukup engkau menghina Muhammad. Subha Muhammad, hinalah Muhammad. Katakanlah sesuatu yang kotor terhadap Muhammad. Khun Muhammadnya Muhammad je." Maka Bilal sambil tersenyum beliau menjawab, "Lisani la yuhsinu dzalik." Sesungguhnya lisanku tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Lantas beliau tersenyum. Disiksa begitu berat, himpitan hidup yang begitu berat, namun beliau masih tersenyum. Mengapa? Karena yang beliau ingat ialah Al-Ahadul Ahad. Al-Ahadul Ahad. Yang ingat sabi Allah, Allah. Maka dia tidak merasakan kezaliman, yang dia rasakanlah kebahagiaan kerana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak sekali, ya, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat janji-janji Allah kepada orang mukmin. Tanya cukup sering teringat janji-janji, apalagi mungkin zaman-zaman jino. Janji-janji bertebaran. Dan setiap kita tahu yang janji hana betul, tapi galak kita dengar, galak kita baca janji-janjinya. Malah kita tahu itu janji kosong. Namun begitu banyak Allah menjanjikan kepada kita, menjanjikan pahala, menjanjikan surga dalam Al-Quran, maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala-pahalanya kepada kita. Berapa kali kita pernah membaca janji Allah? Dan tadi dengan janji Allah pun tak yakini lagi manusia janji. Sedangkan Allah SWT mengatakan, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janji. Apa yang Allah janjikan pasti Allah berikan. Dalam kehidupan dunia terlebih di akhirat. Ya. Sehingga orang-orang yang mengingat Allah, mengingat janji-janji Allah, yakin dengan janji-janji Allah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Lantas terkadang dia bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang hanya mengandalkan kekayaannya. Orang yang mungkin hana kaya, tapi kehidupan koknya gerasa sesuatu yang hana pernah dirasakan oleh orang kaya. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Le orang Aceh mungkin saudara-saudara getanya yang berangkat ke pulau seberang, tiba-tiba hidun kaya. Kita maklum, masyhur, pugu mekat muka ubat. Nah, ubat bunga orang Aceh kan. Maka ada teman-teman yang bekerja di situ, yang mengenal orang-orang yang bekerja di situ, ditanyakan, yang beliau obat bunganya? Ukur nggak sih yang beliau? Karena hidupan yang sempit. Ternyata yang beliau obat bunganya ialah kebanyakan orang moto jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat lain, orang kah? Orang kaya. Artis-artis, pengusaha, mereka membeli obat-obat itu dengan tujuan bahagia berarti saking tidak tenangnya hidupnya, saking tidak bahagianya dia untuk minum, untuk tidur saya harus minum obat. Kan ada kalian berita-berita
di koran dan berita di TV-TV. Berapa banyak orang-orang kaya, artis-artis yang sudah cukup populer, yang mungkin ketika kita menganggap kebahagiaan ada pada popularitas, orang dipuja tanya, orang gak anggap tanya sebagai orang yang hebat. Berapa banyak orang-orang yang bunuh diri, ternyata dia saking terkenalnya bunuh diri. Orang paling kaya atau orang-orang yang telah memiliki kekuasaan yang cukup tinggi tidak mampu untuk menahan beban hidup, akhirnya bunuh diri. Maka dari itu para ulama kita menyebutkan kekayaan bukanlah soal angka, jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan bukanlah jumlah uang di tabungan kita, jumlah peng pada rekening katanya, atau aset-aset yang kita miliki, na rumah heboh, na motor pebok dan seterusnya. Bukan itu kekayaan. Kekayaan adalah soal rasa. Kekayaanlah soal rasa. Apa yang kita rasakan? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, au kama qala, laisal ghina kasratul 'abd. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya aset, banyaknya harta, banyaknya pundi-pundi dunianya. Kata Rasulullah, walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi kekayaan ialah kaya hati. Kapan kita mendapatkan kekayaan ini? Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan syukur kita kepada Allah. Maka dengan syukur itu Allah berikan kita kebahagiaan. Maka Bilal bin Rabah meskipun kehidupannya sempit, yang diingat sisi baiknya. Mungkin lo ngesiksa orangnya dia. Ya, di hadapan orang-orang jahiliyah ini, maka dengan siksaannya berapa banyak Allah mengampuni dosa-dosaku, Allah mengangkat derajatku, dan Allah menjanjikan bagiku surga. Maka dia bahagia. Asiyah binti Muzahim ketika disiksa oleh Firaun, beliau mengingat Allah menjanjikan baginya rumah di surga. Ya, sehingga para ulama kita ketika mereka mendapati kehidupan yang sempit, hana mangat udip, itu pasti jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berwasiat, innama hiyal ayyamul qalail. Sesungguhnya kehidupan dunianya cuma beberapa hari saja, singkat catat. Wal mau'idul jannah. Sedangkan janji yang Allah janjikan kepada orang mukmin ialah surga. Jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia kita, tanya udip mungkin 60 tahun, 80 tahun, bahkan kebanyakan jino meninggal di umur-umur yang hanatro dinan. 50 sudah meninggal, 40 sudah meninggal, bahkan ya umur-umur yang lebih muda. Seandainya kita katakan standar kehidupan manusia adalah 60 tahun. Ya. Maka jika dibandingkan dengan hari akhirat yang Allah menyebutkan dalam surat As-Sajdah, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Allah mengatakan sesungguhnya sehari akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Berarti 1000 tahun sama dengan satu hari. Satu hari 24 jam. Maka 1000 tahun sama dengan 24 jam. Maka 1000 bagi 24 kurang lebih sekitar 44 tahun. Atau 40 tahun sekian. Maka jika seandainya kehidupan dunia kita tanya udip dalam kehidupan dunia 60 tahun, maka kurang lebih jemaah melihat Allah kita hidup hanyalah 1 jam setengah saja. Maka benar-benar ayyamul qalail, kehidupan yang singkat. Maka dari itu Allah menanyakan nanti di hari kiamat kepada orang-orang yang mungkin kehidupannya tidak baik menjalani kehidupan dunia. Allah menanyakan kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian hidup dalam kehidupan dunia? Padi trip udip dalam dunia. Apa jawab kita nanti? Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menjawab kalimat ini. Allah mengatakan qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Ya Allah, udip kamu menyokan si tengah huro si huro. Menyokan si tengah huro si huro. Maka tidakkah kita merasa bahagia dengan musibah yang menimpa kita? Kemudian kita mengingat Allah, janji-janji Allah terhadap musibah, pahala yang Allah gantikan dengan surganya. Sedangkan kehidupan kita cuma siat saja giusabah. Kehidupan akhirat selama-lamanya menyokan surga pasti neraka. Bahkan dalam ayat ini Allah mengatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allah mengatakan sungguh ketika mereka nanti di hari kiamat, mereka melihat hari kiamat, kata Allah,
Maka sungguh mereka mengatakan kehidupan dunia ini ibarat di pagi hari ataupun di sore hari saja. Siat saja, miokan batai bengah siat ataupun sore. Itulah kehidupan dunia kita. Sehingga orang-orang yang mengingat ini berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik-detik kehidupannya, maka bagaimanapun keadaannya dia akan bahagia. Ya, seandainya tak anggap kebahagiaan ada kekayaan, silakan cari kekayaan, insyaallah Anda akan bahagia, namun caranya sulit. Kok kekayaan jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Jika saya tak anggap kebahagiaannya nabak pujian manusia, maka sampai kapanpun hana mendengarungi pujuannya, maka kebahagiaan sangat sulit kita dapatkan. Jika seandainya kebahagiaan itu kita dapatkan dengan memiliki aset yang banyak, mendapatkan penghormatan dari manusia, maka sampai kapanpun kebahagiaan tidak akan pernah kita dapatkan, karena itu sangat sulit sekali. Maka jika seandainya orientasi kita akhirat, mengingat janji-janji Allah, kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun keadaan kita kaya, kita miskin, kita sakit, kita sehat, maka kita akan bahagia. Sehingga para ulama kita menyebutkan ahli dunia yakhrujuna minad dunya, mereka keluar di dunia ini, mereka mati setelah kehidupan dunia ini, namun ternyata mereka tidak pernah mendapatkan hal yang paling nikmat dalam kehidupan dunia. Ironi jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Pencinta dunia, orang yang mengejar dunia, namun ternyata keluar dari dunia tidak mendapatkan hal yang paling nikmat dari kehidupan dunia. Sehingga ulama yang bertanya, putra yang paling nikmat, ternyata paling nikmat dalam kehidupan dunia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengenal yang telah menciptakan kita, yang memberikan kita segala sesuatu. Sehingga Syekhul Islam menyebutkan, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lan yadkhula jannatal akhirah. Sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini terdapat surga, kata beliau. Nah, surga dalam kehidupannya. Nah, kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupannya, kehidupan dunia. Dan barang siapa yang tidak pernah merasakan kebahagiaan itu, tidak pernah merasakan surganya, maka dia tidak akan pernah masuk neraka surga di akhirat. Ketika surga dunia Anda terasakan, maka surga akhirat tidak pernah akan bisa masuk. Sehingga beliau yang orientasinya, yang beliau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam, seseorang yang kehidupannya banyak dihabiskan dalam penjara. Bahkan beliau dalam meninggal dalam penjara, tidak menikah karena sering di penjara. Kira-kira Anda bahagia orang dalam penjara? Jawaban Yohan bahagia, gimana bahagia orang dalam penjara? Namun beliau mengatakan, ana jannati wa bustani fi sadri. Sesungguhnya kebahagiaanku, surgaku ada di dalam jiwaku, ada di dalam dadaku. Ya. In ruhtu fahiya ma'i. Maka kemanapun aku pergi, surgaku akan terus bersamaku. Karena surga yang kebahagiaan enak saja. Ya, seandainya kebahagiaan tanya ba anak-anak yang lucu, maka cukup mudah untuk sengsara. Tinggal meninggal anak demandang, sehingga langsung insya-Allah menjajak berjalan, stres. Jika seandainya kebahagiaan kita ada pada istri kita yang cantik, pasangan kita yang baik, maka mungkin orang pekenang istri tanya, hana galak lagi tanya, maka kita akan stres. Jika seandainya kebahagiaan kita ada pada rumah yang mewah, maka mungkin urung sebuah kampung bengeh katanya gede rumah, sehingga kita akan stres. Maka Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, beliau mengatakan, kebahagiaanku, surgaku ada di sini. Maka kemanapun orang aku pergi, orang tidak bisa mengambil surgaku. Sehingga beliau mengatakan, qatli syahadah. Jika orang menganggap kehidupan dunia ini nikmat, mengatat udip dunia sehingga gak pohlong bahlong sedih, maka apa yang beliau katakan? Qatli syahadah. Mereka membunuhku, maka aku mati syahid. Apa janji Allah bagi orang mati syahid? Dengan mengingat janji Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada kesyahidan, maka beliau bahagia. Wasijni khalwah, kata beliau. Jika mereka menganggap kebebasan merupakan sebuah kebahagiaan, mangat tak udah bebas, maka ya pasal long dalam penjara. Kita mengelung dalam penjara, nak bebas lu. Maka apa kata beliau? Sijni khalwah. Penjara merupakan tempat aku berduaan kepada Allah. Hana payah li minta peng, bu kejuk, makanan kejuk, tinggal semayang. Tinggal ingat Allah, berzikir kepada Allah saja. Kotor di siyahah.
Kata beliau, jika seandainya mereka menganggap kampung halamanku, tanah airku merupakan hal yang paling aku cintai, sumber kebahagiaanku, kata beliau, sungguh jika seandainya mereka mengusirku, aku anggap pengusiran itu sebagai bentuk jalan-jalan pariwisata. Wait, rumah Allah luas. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan kepada kita sumber kebahagiaan ada pada hati yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah kan artinya kan subhanallah sabi-sabi. Mengingat Allah artinya ialah mengetahui apa janji-janji Allah di setiap apa yang kita alami. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu hambanya tidak akan pernah bebas dari yang namanya cobaan. Sehingga Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang mau menganggap pahala, mau menerima pahala, mau beriman terhadap pahala-pahala dan surga yang telah Allah janjikan. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan. Orang yang paling bahagia yang pernah udip dalam kehidupan peradaban manusianya, siapa? Ya. Sepakat Rasulullah orang yang paling bahagia? Dan sepakat jemaah muliakan Allah? Dan sepakat Rasulullah orang yang paling bahagia yang pernah udip dalam kehidupan dunia? Hah? Sirah nak sepakat. Cing Long sepakat insya-Allah. Rasulullah orang yang paling bahagia yang hidup dalam kehidupan dunia. Maka jika seandainya kita katakan kebahagiaan Rasulullah ialah karena Rasulullah kaya. Mangat Rasulullah bahagia bahkan kaya dah pokoknya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin dalam hadis yang sering kita dengar, beliau tidur di atas pelepah kurma. Sampai berbekas pelepah kurma di kulit beliau yang mulia. Mungkin insya-Allah segasin-gasin tanya orang Yohana yang hati pelepu na adung pelepu. Mungkin kasur agak kering bacut ataupun kamar anak asih. Keadaannya panas. Namun Rasul tidur di atas pelepah kurma kata beliau. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sehingga ketika Rasulullah bangun beliau membasuh, memegang kulit Rasulullah yang mulia, beliau menangis, beliau mengatakan bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, seandainya nama lun, na ayah lun dan dron ditahan oleh musuh, maka urang syik lun sebagai tebusan. Ala adintani an absuta laka syai'an tanamu alaihi yaqika minhu. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak biarkan kepada kami? Bahkan hanya Nabi izin bagi lo siapkan kasur yang lebih hangat bagi drone ini. Ya tu kasurnya sehingga kulit drone hanya berbekas. Apa kata Rasulullah? Mali wa dunia. Apa urusanku dengan dunia? Apa hubunganku dengan dunia? Kata beliau, ma ana wa dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Beliau mengatakan hubunganku dengan dunia hanya ibarat orang yang sedang perjalanan. Orang di Banda Aceh, rumah di Kampung Raya. Maka ketika melakukan perjalanan, lelah dalam berjalan, menemukan sebuah pohon yang rindang. Nabak kaya dalam perjalanan, gepiyuh siat untuk sekedar mengisi tenaga kembali. Maka jika ada orang yang ketika gepiyuhnya jemaah muliakan Allah, gemai kasur kenan, bahkan enggak piyuh siat. Bahkan nak pegang rumah ini, nak piyuh siat. Kira-kira orang jarang atau orang sakit? Orang sakit. Maka ketika dia tak piyuh ibak kaya, karena tujuan utama kita adalah rumah kita pulang kampung. Tak piyuh kiban yang jut, tak duk juga ada ke kaya atau pelepu dan seterusnya. Yang penting hanya sekedar beristirahat sebentar, karena tujuan utama kita ialah rumah. Namun ternyata yang terjadi hari ini, kita menganggap pohon itulah rumah kita. Sehingga ingat rumah kampung halaman, ingat akhirat kita tidak mau ingat. Sehingga jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak di antara kita yang takut mati, ia tak takut kematian. Mengapa? Karena kita tahu yang kita dapatkan bukanlah hal yang baik setelah kita mati. Seandainya orangnya mungkin yang tinggal jemaah ini, tinggalkan kampung ini, kampung di Banda Aceh, na orang kun. Ni tembo kampung lun biaya. Lunjuk peng dit no. Langsung jut lah kun. Kenapa? Karena kita mengetahui ketika kita pulang kampung, kita akan berjumpa dengan ibunda kita, ayah kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai sehingga kita bahagia. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah mengabarkan kepada kita, man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Wa man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang dia senang untuk kembali rumah, tujuannya akhirat, maka Allah juga akan menyambutnya dengan kebahagiaan. Allah senang menyambutnya. Namun jika seandainya kita benci, tidak ingin pulang, tidak ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengan orang tersebut. Maka cara kita bahagia ialah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita katakan kebahagiaan Rasulullah, karena Rasulullah itu ya banyak istrinya. Lebih rumah Rasulullah. Tanya baru siro ada 2 rumah, maka jangan kurang bahagia. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang istrinya banyak, yang ada 9. Ternyata dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kami pernah melewati 2 bulan, 3 kali melihat hilal, bulan pertama, bulan kedua, sampai masuk ke bulan ketiga. Kata beliau, wa ma uqidat fi abiyati Rasulillahi narun. Sungguh di rumah Rasulullah hana udep apui, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hana makanan, hana gemasak. Sehingga Urwah bin Zubair beliau terkejut mengatakan, wahai bibiku, dengan apa kalian hidup kalau begitu? Maka Aisyah mengatakan, bil aswadain, dengan kurma kering dan air putih. Kurma kering jemaah muliakan Allah, kan kurma yang tanya belah jenuh. Kurma kering keras seperti kerupuk. Hanya terpajuk kita pernah yang ile bah kumang baru kita pajuk. Itu makanan Rasulullah selama 2 bulan. Maka sungguh kebahagiaan Rasulullah, orang yang paling bahagia bukanlah pada hal-hal duniawi. Sehingga beliau mengatakan, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha melihat kaki Rasulullah bengkak, kemang kaki Rasulullah karena salat. Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakur? Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Beliau hanya ingin bersyukur, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak musibah yang menimpa beliau, ternyata beliau ingin bersyukur. Bahkan beliau mengatakan, wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah. Allah menjadikan kebahagiaanku ada pada salat. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lelah ya berperang, melakukan amalan-amalan ya mengurusi umat manusia, sehingga kata beliau kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami dengannya. Maka Bilal pun azan, Rasulullah salat. Rasulullah menganggap salat itu sebagai sebuah ketenangan, kebahagiaan. Sedangkan kitanya kara isyalom dari tanya bandar. Ketika zuhur fi ata'i kahasa, kita menganggap salat sebagai beban. Maka kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pada hal-hal mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin dalam konsep dunia hanya memandang ketika kaya bahagia, maka miskin ialah sengsara. Ketika melihat itu bahagia, maka buta ialah sengsara. Ketika na'anu ialah bahagia, maka orang mandul ialah orang yang sengsara. Namun dalam konsep Islam, Islam yang menghipnotis hati setiap mukmin, mempengaruhi hati, mengolah mindset dalam pola pikir. Maka siapapun kita, apapun keadaan kita, karena kebahagiaan bukan pada objek, bukan pada keadaan, bukan pada takdir Allah, namun pada hati kita, maka bagaimanapun keadaan kita, kita bisa bahagia. Ya, kita lanjutkan sedikit, ya, mohon maaf. Gimana cara? Kita begah orang kaya bahagia wajar. Dia mendapati kenikmatan dunia. Yang perle geblo, juga geblo. Yang perle pajuh, juga pajuh. Orang miskin bagaimana dia bisa bahagia? Ketika dia mengingat Allah, mengingat janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-masakin." Kata Rasulullah, ketika aku Isra Mi'raj, aku melihat ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya ialah orang-orang miskin. Menyotanya gasin jenyo, jino gasin tu, maka akanlah kebahagiaan sedikit seandainya kita meyakini hal tersebut. Alhamdulillah long gasin, insya-Allah kehidupan akhirat long lebih mudah masuk surga. Jika seandainya melihat ialah kebahagiaan wajar karena melihat dunia, melihat hal-hal yang indah. Namun orang buta pun bisa bahagia. Caranya apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis riwayat Anas bin Malik, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza btulaitu 'abdi bihabibatayhi fasabar, awattuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi." Ketika aku menguji hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan aku cabut dua penglihatannya, dua matanya, Allah butakan ia dalam kehidupan dunia, kemudian dia bersabar. Apa yang terjadi? Kata Allah, aku gantikan dua matanya dengan surga. Jika seandainya orang buta aja meyakini hadisnya, maka dia cukup mengatakan, Masya Allah, tinggal bersabar saja, insya Allah memang surga. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan sejati ada pengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah, mengingat janji-janji Allah, apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Allah berjanji kepada kita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi bahagia. Maka dalam kehidupan dunia kita tidak mungkin bebas daripada musibah, hal-hal yang tidak kita senangi. Namun kita ingat, in hiya illa ayyamul qalail, sesungguhnya ini hanyalah hari-hari yang sedikit, sedangkan Allah menjanjikan kita surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati, senang atau tidak, dia mau pulang atau tidak, bahagia atau tidak, menempa Allah Subhanahu wa taala, pasti akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh janji-janji Allah itu akan Allah sempurnakan, akan Allah berikan nanti di hari kiamat. Janji terbesar Allah, kebahagiaan terbesar yang Allah sebutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan sungguh siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, sungguh dia telah bahagia, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia hanyalah senda gurau yang menipu kita. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kebahagiaan kita ada di hati kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur kepadanya. Semoga Allah menuliskan kebahagiaan kita dalam kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita, dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberikan keberkahannya dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana tadi pertanyaan apa? Terkasih. Baik. Mungkin mina pertanyaan saboh mendang, teu singkat insyaallah. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, semoga tidak ada pertanyaan karena memang sudah bahagia semua. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan al-Fatihah majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana